Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para netizen yang ada dimanapun, yang budiman. Nah, pagi hari ini yang luar biasa ini, seperti biasa saya Isa Mulyana yang akan menemani rekan-rekan semua dalam acara Paku Haji Highland Talks. Nah, pagi hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Di tengah-tengah kesibukannya gitu, beliau menyempatkan hadir gitu. Yang dimana ini adalah saya langsung undang CEO-nya, langsung saya hadirkan ke lokasi ini, yaitu Mbak Nabila Putri ya, Mbak Nabila Putri. Boleh mungkin untuk memperkenalkan? Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Putri dari PT Mahika Tourism Indonesia yang saat ini masih dipercaya untuk di Mahika ini gitu, Kang Isam. Alhamdulillah. Nah, berarti ini untuk lebih ke depannya kan kita akan ngobrol agak cukup lumayan panjang. Enaknya saya panggilnya Mbak Nabila atau Mbak Putri nih? Boleh deh, bebas. Oh ya Mas, oke. Mungkin saya panggilnya Mbak Nabila aja ya. Boleh. Mungkin Mbak Nabila. Oke. Mbak Nabila nih, tanpa berlama-lama ya, saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya nih secara langsung gitu. Sebenarnya kan tadi Mbak Nabila bilang PT Mahika Tourism Indonesia gitu kan. Nah, kalau boleh tahu emang apa itu Mahika itu? Kalau PT Mahika Tourism Indonesia itu adalah sekarang perusahaan di bidang jasa ya, Kang Isam, yang bergerak di bidang hospitality, tourism, dan akomodasi gitu. Oke, berarti lebih ke jasa untuk memfasilitasi kayak resort, kayak iya, hotel-hotel kayak gitu ya berarti. Jadi ya. nanti kalau Kang Isam punya resort nih, Amin, pengen dikelola gitu kan, nah itu bisa sama Mahika. Oke, mungkin dari teman-teman semua atau mungkin dari rekan-rekan semua yang mengikuti acara ini juga, mungkin siapa tahu mereka lagi menggunakan jasa Mbak Nabila juga, mungkin iya. karena nggak kenal nih CEO-nya siapa. Nah, ini dia CEO-nya nih gitu kan. Nah, berarti Mahika itu adalah yang memang berfokus ke bidang hospitality. Betul, itu ya gitu kan. Hospitality, tourism, sama akomodasi. Oke, nah kalau boleh tahu nih dari visi Mahika sendiri, itu apa gitu? Nah, jadi visi Mahika itu punya slogan nih Kang Isam. Oke. Namanya Bring Eco Living for Tourism and Hospitality in Indonesia gitu. Jadi kita tuh visinya itu pengen menghadirkan gimana nih caranya kita tuh tetap peduli sama lingkungan. Di tengah-tengah tadi tourism tadi dan hospitality tadi gitu, tapi tetap bring eco living tadi gitu. Oke, berarti tidak hanya mementingkan isi dompet juga gitu kan? Iya benar. Tetapi juga mementingkan keberlangsungan lingkungan untuk supaya tetap sehat gitu. Jadi Mahika hadir untuk memfasilitasi yang punya resort, yang punya hotel, tetapi tidak melupakan menjaga alamnya. Nah iya kan, kita hidup di situ ya. Kan kalau misalkan kita hidupnya di situ tuh, di lingkungan itu, kalau misalkan kitanya nggak peduli nih, terus kayak kita cuman aktivitas pariwisata aja gitu, nanti lama-lama rusak kan kita nggak bisa bikin lagi. Dan sayang ya gitu kan, sayang aja gitu, di mana tengah-tengah kan Indonesia ini luas ya. Indonesia luas dengan alamnya sangat indah sekali, yang punya gunung, lautan, danau, juga kayak di sini perbukitan yang udaranya sangat segar sekali. Sayang aja gitu kan, dimana ketika di sana ada salah satu bisnis tapi juga melupakan dari segi lingkungannya. Karena kita nggak bisa bikin yang kayak gitu tuh kan. Iya. Jadi kalau nggak kita jaga, misalkan udah rusak, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Iya, makanya Mahika hadir di tengah-tengah gencarnya banyak bisnis-bisnis yang mementingkan mungkin secara kepentingan pribadi, tapi ternyata Mahika hadir untuk menjadi salah satu solusi lingkungan untuk supaya bumi tetap tersenyum. Tetapi tidak lupa jadi juga. Cuma dompet tersenyum aja. Iya, jadi ada dua hal, mungkin bisa membuat dompet tersenyum juga membuat bumi tersenyum. Oke. Nah, ini cukup menarik nih. Baru awal-awal pembahasan ini sudah membuat saya agak jatuh cinta gitu terkait konsep Mahika ini nih. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sih Mahika ini mengambil konsep eco resort gitu kan? Jadi kalau untuk pertama, kenapa sih Mahika ngambil eco resort gini? Karena kalau misalnya kita lihat ya, bidang pariwisata atau kegiatan pariwisata itu suka dilakuinnya di yang paling dekat sama alam. Apakah itu laut, ataukah itu gunung, danau. Nah, seperti yang dari tadi sudah disebutkan bahwa kalau misalkan kekayaan alam tuh nggak bisa kita bikin gitu. Dan semakin kita menjaga alamnya semakin asri, semakin baik gitu. Nah kedepannya pun si pariwisatanya pun akan tetap bisa berjalan gitu kan. Makanya kenapa sih
apa sih Mahika tuh hadir untuk itu gitu. Jadi biar pariwisatanya tetap sustain ya, Oke. tapi si alamnya juga tetap oke gitu. Sambil kita juga pengen sekaligus kayak ngasih apa ya, kayak ngasih inspirasi atau ngasih pionir lah gitu buat teman-teman. Gimana nih bidang pariwisata tuh bisa tetap loh ngejaga lingkungannya tetap bisa baik gitu. Karena kan sekarang tuh stigmanya gini ya, kalau misalkan ada ekosistem pariwisata udah pasti tuh alamnya rusak gitu kan. Oke. Nggak peduli deh sampahnya kayak gimana gitu, sampai udaranya asalnya adem jadi anget. Iya. Yang dimana pegunungan pun biasanya seger gitu kan, cuman mungkin karena ya beberapa oknum lah ya gitu kan, memang yang melupakan untuk menjaga alamnya, sehingga yang awalnya udahnya seger, udahnya adem, malah jadi anget. Iya kan jadi anyep jadinya ya. Jadi oh gitu, jadi memang lebih ke concernnya adalah supaya bisa tetap menjaga lingkungan tadi ya gitu kan. Biar tetap sustain aja sih Kang Isam, kan biar nanti anak cucu gitu kan, generasi selanjutnya bisa tetap lihat nih gunung tuh kayak apa sih gitu kan. Dan rasanya gimana gitu gunung kan. Gunung tuh gimana sih, laut tuh gimana sih gitu. Ya, dan mungkin itu juga akan berdampak luar biasa ya terkait masalah si bisnisnya, juga masalah kesehatan itu akan lebih iya, baik betul, ya gitu kan. Karena sebetulnya dari sampah itu juga kan sebenarnya bisa banget ya bikin jadi sakit. Nah, Gitu. Banyak loh bencana alam yang dibikin dari sampah gitu. Padahal Iya. sebenarnya sampah tuh bisa kita olah dengan lebih baik gitu. Iya ya. Dan ya mungkin kalau dari rekan-rekan semua juga mengetahui lah ya, ya bagi saya pribadi pun menjadi sebuah pengingat bahwa ya Indonesia ini untuk tingkat kesadaran buang sampah pada tempatnya itu tuh masih rendah gitu ya, Iya, sehingga itu betul. tuh sebenarnya hal kecil yang dimana itu malah berdampaknya kurang baik di yang masa yang akan datang. Padahal kan orang kayak mikirnya apa sih sampahnya kecil gitu kan, Iya. cuman sekali 2 kali. Padahal itu Iya. kalau numpuk ya udah jadi gunung gitu. Iya, jadi gunung sampah Gunung jadinya. sampah dan Malah- itu nggak dingin gunungnya. Iya, jadi malah jadinya bukan dingin, itu malah jadi bikin penyakit ya. Iya benar. Karena ada aroma-aroma yang kurang sedap ya. Gitu. Oke, dan ya dan Mahika hadir mungkin ya di tengah-tengah banyak gencar bisnis tadi untuk tetap bisa menjaga lingkungan supaya sampahnya itu bisa tetap diolah, supaya tetap juga ya lingkungan tetap bersih, tetap nyaman, tapi ya sektor bisnis juga tetap bisa berjalan iya, gitu kan. betul. Kan yang tadi ya yang saya ulas ya, bahwa ya kesadaran tingkat untuk buang sampah pada tempatnya itu agak lumayan rendah gitu kan. Nah, termasuk saya ya menjadi pengingat gitu. Nah, apalagi dengan beberapa fenomena-fenomena di tahun-tahun berikutnya gitu kan, di tahun-tahun sebelumnya, yang dimana ya adanya fenomena yang meledak Iya benar, itu sampai satu desa tuh Kang Isam yang ke kuburnya sama sampah. sama sampah. Jadi makanya kenapa sih kita tuh harus concern loh sama sampah, walaupun Iya. dia kecil, kalau lama-lama tuh jadi banyak gitu. Dan sebenarnya gerakan kecil kita yang ngolah sampah, Iya. misalkan cuma milah organik dan anorganik aja, itu tuh dampaknya bisa luar biasa gitu. Dan itu Gitu. dampaknya untuk anak cucu kita di masa Betul. yang akan datang ya gitu kan. Jadi, ya. Lebih manfaatnya lebih banyak lah gitu. Sebenarnya kayak sampah anorganik tuh sebenarnya bisa menghasilkan loh kalau Kang Isam tahu gitu kan. Oh, emang gimana nih? Gimana? Jadi sampah anorganik tuh sebenarnya kayak botol, plastik yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kita milahnya bener nih, nah itu tuh sebenarnya bisa dijual dan menghasilkan rupiah lagi sebetulnya gitu. Dan yang organik itu, yang organik ya sisa makanan dan lain-lain gitu. Itu tuh sebetulnya bisa dijadiin kita jadikan pupuk gitu, dan pupuk ini tuh bisa dimanfaatkan juga loh untuk lingkungan. Oke, kayak gitu. untuk para petani untuk bisa Betul. berkebun. Jadi sebenarnya ya, oke, ini menjadi sebuah pengingat untuk saya ya. Ternyata ya ketika kita mementingkan itu, ternyata dari sampah juga bisa menjadi satu putaran ekonomi juga. Nah, iya, ternyata, padahal gitu. cuman sampah loh yang Iya. dibuang loh. Iya, yang gitu. dibuang, tapi di sana bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah Iya, gitu kan. Ya betul. mungkin salah satunya tadi seperti kayak kemasan botol plastik gitu kan, botol plastik ya. Mungkin kalau secara pemilahan yang memang tepat dan juga baik, itu bisa menjadi rupiah ya. Dan yang tadi juga untuk bisa diolah kayak sisa-sisa makanan gitu kan. Yang dimana kalau nggak diolah biasanya suka muncul aroma-aroma yang kurang sedap. Nah itu karena membusukkan kalau organik ya. Iya gitu, tapi kalau ternyata itu diolah, itu bisa jadi pupuk dan itu bisa bermanfaat untuk para petani. Nah iya betul. Ya. Jadi lingkungannya jadi dibalikin lagi ke bumi sebenarnya. Gitu kan. Iya. Jadi ya secara kebersihan di lingkungan juga tetap terjaga. Nah, iya benar. Juga untuk bisa berdampak pada lingkungannya lebih luas, kayak bisa untuk pupuk tadi untuk para petani, tadi juga mungkin dari plastik sampah-sampah plastik kayak gitu,
itu bisa jadi juga untuk penghasilan sampingan. Iya betul, lumayan itu. Iya, dan mungkin Mahika hadir itu tuh untuk mengkampanyekan itu ya. Iya betul. Jadi nanti kalau misalkan untuk diakomodasi kita, itu tuh nanti tamu itu akan diedukasi terkait hal itu, Kang Isam. Jadi tamu tuh akan seenggaknya minimal deh milahin dulu organik sama anorganik aja gitu. Sambil nanti mereka juga bisa lihat aktivitasnya. Misalkan kayak sebenarnya ngapain sih kita tuh kumpulin organik gitu kan. Nah, padahal itu sebenarnya tuh dampaknya tuh luar biasa loh gitu. Dari hasil organik itu, dari sisa makanan yang dibuang, dari daun-daun kering. Nah, itu tuh sebetulnya manfaatnya luar biasa. Iya, dan itu bisa sustain tadi ya, bisa berkelanjutan gitu ya, betul. dari yang dimana dari alam bisa kembali lagi ke alam, yang dimana itu juga untuk kita nih selaku manusia hidup di alamnya juga bisa memberikan kebermanfaatan. Dan juga yang paling penting ketika kita bisa menjaga kebersihan dari segi sampah, juga kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk para petani untuk pupuk tadi. Kitanya juga jadi ngerasa betah gitu kan. Nah, iya betul, betah. Lebih sehat juga. Iya. Lebih ngerasa bermanfaat juga gitu. Benar. Dan yang dimana yang tadi lah ya, kehidupan ini kan terus akan berlanjut lah ya. Yang dimana nanti akan ada anak cucu gitu kan. Ya sayangnya kalau ternyata alam sekarang nggak dijaga, ya kasihan anak cucu kita nanti lah gitu kan. Gak tahu gunung tuh bentuknya kayak apa. Iya, betul. Nah, ini sudah cukup pembahasan yang luar biasa sih Mbak Nabila ya. Di tengah-tengah perbincangan mungkin saya ingin menyapa dulu yang di Instagram. Bagi yang mengikuti acara ini, terima kasih banyak nih. Acara ini kita selenggarakan dari Paku Haji Haylan Talks, yang dimana bertujuan untuk memberikan informasi yang dimana ya sekaligus juga menyadarkan lah untuk saya khususnya, mungkin umumnya untuk teman-teman semua, pentingnya menjaga lingkungan itu kayak gimana, terus dampaknya ketika kita menjaga lingkungan juga seperti apa. Dan saya menghadirkan narasumber yang memang langsung dari ahlinya ya. Nah, khawatirnya kalau saya yang banyak bicara sana sini bukan ahlinya, malah jadi ini siapa sih gitu. Nah, makanya ya saya menghadirkan sama-sama belajar. Iya, sama saya juga masih banyak belajar saya. Cuman ya kan Mbak dari memang yang segi pengetahuan mungkin sudah lebih banyak ya. Makanya mungkin bagi yang baru bergabung, izin memperkenalkan Mbak Nabila yang memang selaku CEO di PT Mahika ya. Betul. PT Mahika Tourism Indonesia yang tadi diulas. Jadi Mahika ini concern ke konsepnya eco living ya, untuk keberlanjutan supaya alam semesta ini bisa terjaga, tetapi tidak melupakan dari segi sektor bisnisnya. Nah, iya. Oke. Jadi supaya alamnya tetap bisa tersenyum gitu. Iya. Kayak senyum-senyum tim kreatif gitu kan, yang mau mendekati akhir bulan biar cepat gajian. Oke. Nambah juga bentar lagi gajian, ketawanya kencang warisan. Oke. Nah, dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi gitu kan, terkait kita pentingnya menjaga lingkungan, bahwa ternyata dari sampah juga itu bisa menghasilkan, bahwa ternyata dampaknya kita menjaga lingkungan itu juga bisa berdampak positif untuk di masa yang akan datang. Nah, saya ingin bertanya nih, dari konsep Mbak Nabila yang tadi sudah diuraikan, kalau menurut saya itu udah cukup bisa dibilang keren lah gitu kan. Ada dua hal gitu yang menjadi fokus, menjadikan sebuah jasa atau perusahaan jasa menjadikan bisa menghasilkan profit lah ya untuk bisnis tersebut, tetapi juga tetap memperhatikan dari segi lingkungannya. Mungkin itu dua hal yang memang bisa dibilang cukup luar biasa kalau menurut saya. Nah, dari Mahika tersebut, dari Mahika tersendiri, proyek mana saja atau resort mana saja yang sudah bekerja sama dengan Mbak Nabila untuk menerapkan konsep eco resort ini? Karena pasti resort tersebut akan menjadi sebuah resort yang cukup keren kalau menurut saya, ditambah dengan konsep Mahika tadi gitu kan. Oke, jadi kalau untuk salah satunya dulu aja ya. Salah satu proyek yang lagi kita jalanin yang udah penerapan eco living itu di Paku Haji Haylan gitu. Di Paku Haji Haylan ini kita udah penerapan yang tadi. Jadi kan kalau dari tadi kita cuma nyebutin secara konsepnya ya, mungkin secara kayak kita harus menjaga lingkungan dan lain-lain, tapi gimana sih gitu kan penerapannya gitu. Nah, itu tuh udah diterapin sekarang di Paku Haji Haylan. Jadi yang pertama, Paku Haji Haylan itu kita ada pemilahan sampah kan. Jadi pemilahan sampahnya itu ada organik dan anorganik yang tadi udah disebutin.
Dimana si hasil organik ini kita sebarin ke petani-petani perkebunan di sekitar Paku Haji Highland, karena kebetulan Paku Haji Highland kan perkebunan semua nih sekitarnya, nih kayak gini gitu kan, di bawah masih banyak perkebunan gitu. Nah itu tuh untuk itu si hasil organiknya gitu. Nah terus selanjutnya yang kedua kita juga ada penghematan energi Kang Isam. Jadi kita nggak cuma dari sampah doang, tapi kita dari penghematan energi. Penghematan energinya gimana sih? Nah, kita alhamdulillahnya Indonesia itu kan negara tropis ya, jadi mataharinya juga banyak gitu. Makanya kenapa kita pakai solar panel untuk penghematan energi dari listriknya gitu. Nah, selain itu kita juga lebih pemanfaatan air. Pemanfaatan air itu dari kita pemanfaatan air tanah yang pertama, jadi penyerapan airnya lebih banyak, terus nanti biopori dan lain-lain yang kayak gitu. Nah, sama selanjutnya selanjutnya kita pakai amenities yang eco living juga Kang Isam. Jadi, dari segi amenities juga eco living. Betul. Jadi kita nggak pakai kayak sikat gigi yang plastik, kita pakai sikat gigi yang bambu. Terus kita dari pokoknya kita memperhatikan juga dari limbah airnya gitu. Jadi dari sabun, sampo, terus kayak ya amenitiesnya itu tuh gimana caranya yang sedikit untuk limbah tercampuran airnya gitu. Karena di sekitar Paku Haji Highland ini perkebunan Kang Isam. Sayang kalau misalkan kita nggak peduli hal itu, terus ujung-ujungnya airnya jadi nggak bagus gitu kan, airnya kurang bagus, nanti yang bawah-bawah juga nanti jadi kurang baik gitu. Berarti yang sudah salah satu diterapkan dari konsep Mahika ini yaitu Paku Haji Highland ya, karena ya ini kita sedang berada di lokasi Paku Haji Highland kan. Mungkin bagi teman-teman semua yang memang Paku Haji Highland itu seperti apa dan bagaimana, mungkin bisa dikepoin ya di Instagram kita. Dan juga mungkin kalau bagi teman-teman yang belum melihat konsep kita bagaimana, mungkin bisa melihat video atau mungkin live di minggu kemarin. Jadi saya nih berbincang-bincang dengan langsung profesional arsiteknya. Jadi konsepnya ngambil apa dan bagaimana. Kalau mungkin saya boleh ulas sedikit, kemarin kita ngebahas bahwa Bandung Rasa Lombok gitu. Nah, hadir Mahika di sini ingin menghadirkan bahwa sudah konsep bangunan itu sudah bagus Bandung Rasa Lombok, ditambah konsep dengan pengelolaan yang eco living tadi. Nah, iya betul. Ya berarti itu sudah menjadi salah satu kombinasi atau kolaborasi yang menurut saya mungkin itu cukup keren ya kan, luar biasa. Nah, apalagi ya lokasi kita di Paku Haji Highland dengan ya udaranya dengan masih adem gitu ya. Sayangnya kalau ternyata di sini lingkungan gak dijaga, ya ini malah jadi yang tadi malah jadi anget gitu. Padahal sekarang jam 10:30 lah ya, jam 11:30, jam 10:30 ini udaranya masih dingin gitu, masih adem gitu. Dan ya Mahika hadir cukup tepat nih di sini hadirnya. Kenapa? Karena ya nanti tadi Mbak Nabila mengulas bahwa dari segi pengolahan sampahnya juga diolah, ada anorganik, ada organik gitu kan. Nanti untuk pupuknya bisa dimanfaatkan ya kepada masyarakat sekitar gitu kan, karena banyak di sini perkebunan gitu. Nah, nih Mbak Nabila kan salah satu yang sudah teraplikasikan lah ya dari konsep Mahika tadi adalah Paku Haji Highland ini. Nah, dari Paku Haji Highland ini kan kita juga memikirkan lah dari beberapa segi ya. Selain memang kita konsepnya juga dibuat berbeda, tadi juga dari konsep pangan juga yang tadi dari Mahika. Nah, saya ingin bertanya yang cukup lumayan intimate lah terkait Mahika ini gitu. Dari beberapa tadi ulasan yang memang itu bisa jadi salah satu menyadarkan untuk saya, harapan terbesar Mbak Nabila dengan konsep tersebut atau konsep eco living tersebut itu apa gitu? Jadi kalau untuk harapan terbesarnya ya, itu tuh balik lagi sebenarnya ke slogan kita yang tadi Kang Isam, Bring Eco Living for Tourism and Hospitality in Indonesia. Jadi kita tuh pengen salah satu jadi pionir atau jadi contoh atau jadi inspirasi gitu ya, buat belajar sama-sama gimana sih caranya gitu, walaupun ada ekosistem pariwisata tapi lingkungannya itu nggak rusak kayak gitu. Nah yang kedua, jadi jadi bisa jadi contoh tadi gitu kan. Dan harapan paling besarnya sih semoga pebisnis lain gitu ya yang di bidang hospitality, di bidang resort ini, di bidang akomodasi ini tuh
semuanya peduli tentang terkait hal itu gitu Kang Isam. Iya, Jadi iya. biar kita tuh semua alamnya tuh masih oke gitu, masih bisa terjaga gitu. Jadi nanti generasi-generasi selanjutnya tuh masih bisa ngelihat gimana Iya. sih sebenarnya alam tuh yang benerannya tuh yang kayak Iya. gimana gitu, yang nggak dibuat tuh yang kayak gimana gitu sih sebetulnya. Jadi apa sih harapan terbesarnya yaitu jadi kita pengen kalau harapan yang besarnya banget gitu ya, di Indonesia ini tuh gimana nih caranya biar alam Indonesia ini tetap terjaga deh gitu, walaupun aktivitas pariwisata, aktivitas ekonominya gitu, aktivitas masyarakatnya ada di sana, tapi nggak merusak apa yang udah dikasih sama Allah gitu loh. Paham. Oke, berarti harapan terbesarnya adalah, kalau pandangan saya ya, yang saya tangkap adalah yang pertama, Mahika hadir di tengah-tengah banyaknya kurangnya kesadaran saya ya, khususnya mungkin umumnya bagi orang-orang yang di luar sana, ingin menyadarkan terkait pentingnya bahwa menjaga lingkungan itu seperti apa. Jadi tuh ingin hadir di sana untuk menyadarkannya. Dan yang kedua tadi Mbak Nabila menyampaikan bahwa ingin jadi pionir gitu kan, untuk perusahaan-perusahaan hospitality gitu kan, atau perusahaan-perusahaan pariwisata yang dimana menerapkan eco-living ini. Kenapa? Karena selain mendapatkan penghasilan atau profit dari hasil pariwisata tersebut, tetapi juga tidak melupakan lingkungan. Nah, iya. Lingkungannya tetap terjaga gitu kan, sehingga yang tadi ya udah rekening tersenyum, bumi juga tersenyum gitu kan. Jadi kan kalau misalkan itu yang tadi ya Kang Isam, Iya. lingkungannya oke gitu kan, bisnis pariwisatanya juga kan bisa lanjut Iya, terus gitu kan. Betul. Jadi nggak cuman kita mikirin saat ini Iya. keren gitu Iya. kan. Karena banyak juga fenomena-fenomena kalau kayak di pantai-pantai gitu, kalau memang banyak ketika sudah selesai liburan banyak sampah yang berserakan. betul. Sayang aja gitu, padahal ya alam Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke Keren itu loh. indah banget gitu kan, mulai dari lautnya. Dan balik lagi tuh nggak bisa dibikin sama manusia. Iya. Nah makanya Mahika hadir di sini ingin jadi pionir lah untuk menjadi salah satu perusahaan yang bisa mengaplikasikan itu gitu. Dan mudah-mudahan juga dari resort-resort yang lainnya atau mungkin perusahaan-perusahaan hospitality lainnya itu bisa mengikuti itu gitu, jenjang itu kan. Karena memang banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengkampanyekan, mengklaim bahwa mereka juga eco living, tapi ya ketika di lapangannya memang berbeda terbalik. Nah, tetapi ya Mahika hadir ingin mencoba hal tersebut diaplikasikan, yang memang sudah salah satu teraplikasikan adalah di Paku Haji Highland ini gitu kan. Dengan alamnya yang indah, dengan alam yang nyaman, dengan suasananya juga yang segar, udaranya yang sangat sejuk gitu kan. Sayang aja kalau alam tersebut atau alam ini tidak dijaga. Dan ya kalau misalnya Mahika juga hadir, sangat tepat hadir di sini gitu kan. Dan bagi rekan-rekan semua juga yang mungkin ya yang menonton atau dimanapun punya resort gitu kan, yang punya resort mungkin bisa menghubungi langsung CEO-nya deh kan. Mungkin bisa menghubungi CEO-nya langsung deh gitu kan. Kalaupun ada dari teman-teman semua atau dari rekan-rekan semua yang ingin bertanya nih, atau yang ingin menyampaikan saran, silakan. Mungkin apakah ada dari teman-teman netizen atau dari rekan-rekan semuanya? Oke, Kang Isam, ini ada pertanyaan di Instagram. Siap. Dari Anis Pazriah. Katanya, apa sih yang ngebedain Paku Haji Highland dengan eco-resort yang lain? Oke, terima kasih Mbak Anis Pajria. Oke, nah mungkin bisa langsung diulas nih sama ahlinya. Kenapa? Karena mungkin karena beliau ya dari beberapa resort sudah mempunyai perbandingan lah ya, mana yang memang mempunyai perbandingan lah. Mungkin silakan, nanti mungkin saya bisa tambahkan juga. Oke, jadi kalau untuk perbedaannya nih Paku Haji Highland Eco Resort sama Eco Resort yang lain. Jadi kalau untuk Paku Haji Highland Eco Resort itu kita benar-benar penerapannya itu sebetulnya pemilahan sampahnya nggak cuma organik sama anorganik doang Kang Isam. Jadi anorganik tuh banyak loh, gitu kan. Anorganik tuh banyak banget dan itu tuh benar-benar dipilahnya per item. Itu pertama. Terus kedua, kita hasil organiknya itu bisa dilihat. Jadi maksudnya bisa dilihat nih, oh ada nih pupuknya tuh beneran ada gitu. Dan beneran dibagiin gitu, kayak gitu sih. Jadi kita sebenarnya ada pariwisata edukasinya juga sebetulnya. Jadi di sini tuh nggak cuma resort yang nginep doang gitu kan.
Nah, terus selanjutnya dari amenities pun kita bener-bener concern ke sana. Jadi kalau misalkan bisa dilihat ya di yang lain, kalau di yang lain itu mungkin si amenitiesnya tuh masih pakai yang ya udah gitu, yang itu yang kayak misalkan Sikatnya sikat sikat plastik. giginya, sikat giginya plastik, terus pasta giginya juga yang ini gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Paku Haji Highland ini tuh lagi di penerapan nih amenitiesnya pun sampai ke amenities pun gitu. Maksudnya kita coba nih gimana caranya tetap si peduli lingkungan tadi gitu. Oke. Mungkin selain itu juga kan di Paku Haji Highland ini kita adanya solar panel kan. Adanya solar betul, panel itu juga. yang dimana itu bisa jadi salah satu penghematan energi tadi gitu kan. Betul. Nah, selain pemilahan sampah juga iya, terus juga diperhatikan dari limbah airnya, dari amenitiesnya untuk mengantisipasinya, dan juga ya di Paku Haji Highland ini ada solar panel untuk iya. penghematan energi gitu kan. Bahkan ada satu lagi nih Kang Isam, kan nanti untuk selanjutnya nanti tuh akan tempat parkir aja kita tuh nanti kemana-mana tuh Oke. pakai sepeda atau pakai mobil bagi gitu, karena kita juga nggak mau ada polusi udara di dalam kawasan kita Kawasan gitu. resort. Makanya nanti kendaraan ibu bapak nih misalkan yang mau main ke Paku Haji Highland gitu, itu tuh nanti kita parkirnya pusat tersentral gitu. Oke. Jadi biar di dalam tuh nggak ada tuh yang motor, yang gerung-gerung. mungkin atmosfer suara nih, betul, dari suara, dari asap gitu, yang hal-hal kayak gitu. Oke, mungkin Mbak Anis kurang lebih seperti itu ya yang tadi kami ulas. Yang pertama ya perbedaannya kita nanti ada wisata edukasinya. Jadi ketika Mbak Anis main nih ke Paku Haji, jadi sampahnya itu ada gitu, anorganik atau organiknya ada gitu yang dipilahnya, dan juga yang tadi untuk penghematan energi juga karena kita akan ada solar panel, dan juga tadi untuk supaya mengurangi limbah air gitu kan. Oke, mungkin seperti itu Mbak Anis. Ada lagi dari teman-teman semua? Boleh Kak Isam, ini pertanyaan terakhir mungkin ya untuk live kita hari ini. Ada pertanyaan dari Kak Mehmet. Nah, katanya kenapa sih Paku Haji Highland ini mementingkan atau fokusnya ke ekologi? Sebenarnya tujuannya apa sih kita merawat itu? Oke. Terima kasih Mbak. Kak Mehmet. Kak Mehmet, silakan. Mungkin dari Mbak Nabila. Ya, jadi kalau untuk kenapa sih tadi yang concern tadi itu karena kita posisinya di atas gunung nih sekarang, Kang Isa. Perbukitan lah ya. Perbukitan. Jadi ada lembahnya, ada bukitnya gitu. Jadi kenapa sih kita fokus ke ekologi ya karena itu gitu. Karena kita tuh gimana caranya nih nanti generasi selanjutnya tuh masih tahu loh Paku Haji Highland itu di bukit itu masih dingin, masih terjaga alamnya, masih bisa dilihat apa sih maksudnya, gimana sih rasanya diem di bukit, gimana sih lihat lembah tuh gimana gitu. Biar itu, jadi kita tuh maksudnya kita ada resort di sini, ada aktivitas pariwisata di sini tuh, tapi tetap loh suasananya tuh tetap bisa dapat gitu, bisa ngerasain gimana sih sebenarnya suasana itu untuk waktu yang jangka panjang gitu. Ya, intinya untuk menjaga alam yang dimana ya Paku Haji ini berada di lokasi yang memang sangat nyaman kan, dengan city view-nya sangat indah sekali, dengan suasananya sangat nyaman. Nah, mungkin Mahika hadir di sini berkolaborasi dengan Paku Haji Highland untuk menjaga itu. Jadi tetap merasakan udaranya sejuk. Betul. Di tengah-tengah ada konsep bisnis pariwisata di dalamnya. Iya, betul. Mungkin kurang lebih seperti itu Kak Met ya. Oke, terima kasih banyak Kak Met. Nah, oke. Mungkin bagi rekan-rekan semua, bagi teman-teman semua, saya mengucapkan banyak terima kasih ya sudah mengikuti acara kami dari awal sampai selesai gitu kan. Nah, yang dimana mungkin saya ingin memberikan informasi ini kepada rekan-rekan semua, kepada teman-teman semua, bahwa di Paku Haji Highland di tanggal 30 dan 31 Juli 2022 akan ada acara atau ada event di lokasi. Nah, sekaligus mungkin tadi khawatirnya hanya omongan saya belaka bahwa suasana sejuk atau juga nyaman. Nah, saya mengundang nih secara langsung atau juga memberikan informasi kepada rekan-rekan semua untuk menghadiri event di Paku Haji di tanggal 30 dan 31 Juli 2022. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin saya Isa Mulyana pamit undur diri, dan rekan saya Nabila. Dan saya Mbak Nabila Putri, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.